Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, masih berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran tematik ya. Nah, hari ini kita masih belajar di subtema yang sama, yaitu subtema 3. Materinya tentang pelajaran PKN dan PJOK. Tapi sebelum itu, ada baiknya jika kita melaksanakan pembiasaan pagi terlebih dahulu, yaitu dengan membaca doa harian serta zikir pagi dan petang, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat duha. Nah, bagi yang belum melaksanakan, silahkan ambil buku doa hariannya, kemudian baca target yang harus kalian hafalkan di kelas 3 ini. Kemudian membaca zikir pagi dan petang, dan dilanjutkan mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat duha. Jika sudah, mari kita siapkan buku serta alat tulisnya ya. Jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Nah, mari kita membaca doanya bersama-sama. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, anak-anak, kalau sudah, mari kita lanjut untuk belajar tematik hari ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita belajar tema 2, subtema 3. Materinya tentang PKN dan PJOK. Materi PKN kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Untuk semester ini kita masih belajar PJOK tentang gerak non-lokomotor maupun gerak lokomotor. Nah, tetapi kalian akan mengkombinasikan gerak dasar non-lokomotor. Seperti apa? Ikuti terus ya. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, ada baiknya jika kalian mengetahui apa itu tujuan pembelajaran dari PKN dan PJOK. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat membuat daftar tugas dan menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkaitan dengan perannya. Ini adalah tujuan pembelajaran PKN. Bagaimana tujuan pembelajaran PJOK? Nah, tujuan pembelajaran PJOK yaitu siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan menekuk. Yang kelima, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi memutar dan menekuk. Nah, jadi gerakan kombinasi yang akan kalian pelajari hari ini yaitu gerak memutar dan menekuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang PKN, yaitu keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, apakah kalian tahu keberagaman karakteristik individu? Yang dimaksud dengan keberagaman karakteristik individu adalah keadaan di mana setiap individu itu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda dengan individu lainnya dari segi suku, ras, agama, maupun ideologi dan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Sedangkan karakteristik individu adalah perbedaan individu dengan individu lainnya. Nah, jadi setiap daerah maupun kalian dengan teman kalian misalnya itu pasti punya karakteristik atau ciri khas yang berbeda ya, baik dari segi suku, ras, agama maupun budayanya. Ada yang dari suku Sunda, suku Jawa, suku Melayu, suku Bali, maupun suku-suku yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini sudah paham? Jika sudah, kita lanjut ya ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam karakteristik individu di lingkungan rumah. Yang pertama, dari segi umur atau usia. Ya, jadi umur atau usia itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tua dan muda. Keragaman usia ini menyebabkan keragaman kemampuan yang dapat dimanfaatkan tentunya agar bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi yang namanya manusia ataupun usia itu pasti berbeda-beda kan, usianya ada yang muda ada yang tua. Nah, itu
bisa saling memanfaatkan agar bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini sudah jelas ya, ada wanita dan ada pria atau ada perempuan dan laki-laki. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk saling melengkapi tugas masing-masing. Misalnya kalau pria atau laki-laki, fisiknya lebih kuat sehingga bisa bekerja lebih keras. Adapun wanita bisa berperan membantu menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Di sini jelas sekali ya. Sudah jelas sampai di sini? Oke, lanjut. Yang ketiga ada pengetahuan. Nah, tingkat pengetahuan seseorang dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Seseorang yang tamat dari SD itu pengetahuannya sangat berbeda dengan orang yang tamat SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi. Itu sudah jelas sekali ya perbedaannya ya. Maka kalian jangan malas, jangan patah semangat, kerja terus cita-cita kalian sampai setinggi langit. Apapun cita-cita kalian, kalian harus raih ya. Bahkan jika itu sampai ke luar negeri sekalipun ya. Kalian kalau ingin sekolah di luar negeri, kalian harus bisa mendapatkan beasiswa agar sekolahnya bisa tidak memberatkan ya. Jadi ada subsidi lah untuk keuangan untuk pembayarannya ya. Semangat, kejar terus cita-cita kalian kalau bisa sampai ke luar negeri dan mendapatkan beasiswa. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, yang keempat. Yang keempat ada peran anggota keluarga. Di sini seorang ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan kakak maupun adik sebagai anak. Nah, sekarang kita akan belajar peran anggota keluarga. Ya, di sini kita akan mempelajari yang pertama yaitu hak anggota keluarga, di mana hak ayah adalah dihormati dan disayangi oleh ibu. Kemudian anak-anaknya juga harus hormat dan sayang kepada ayah. Kemudian hak ayah yang lainnya adalah menasehati anak jika anaknya nakal. Jadi ayah tuh berhak menasehati kalian. Tentunya dalam menasehatinya, nasihat yang baik ya. Kemudian memutuskan suatu hal yang terjadi di dalam keluarga. Misalnya jika ada suatu masalah, kemudian ibu kalian atau kalian tidak menemukan suatu jalan keluar atau bagaimana sih caranya biar kita bisa mencari jawaban. Nah, itu tugas ayah. Jadi ayah yang berhak memutuskan kita mau seperti apa nih atau apa yang harus kita ambil nih. Misalnya pada waktu kalian ingin berlibur. Ibu ingin berlibur ke gunung, sedangkan kalian ingin ke pantai. Nah, di situ terjadi perbedaan bukan? Nah, jika terjadi suatu perbedaan seperti itu, hak ayah adalah memutuskan masalah atau menentukan masalah kita mau pergi kemana. Misalnya, baiklah kita akan pergi ke pantai. Jadi semuanya harus merasa menerima keputusan ayah. Tidak boleh ada yang tidak setuju atau ada yang kesal, ada yang ngambek istilahnya. Jadi apapun keputusan yang ayah ambil, kita harus menyetujuinya. Ya, seperti itu. Itu hak ayah. Kemudian yang kedua, hak ibu adalah dihormati dan dicintai oleh anak. Pasti itu anaknya harus mencintai dan menyayangi ibunya dengan sepenuh hati, ya kan? Karena ibu adalah yang melahirkan kalian, membesarkan kalian, ya, yang menemani kalian setiap saat di rumah. Kemudian hak ibu lainnya yaitu mendapatkan nafkah dari ayah. Kemudian mendapatkan perlindungan dari anggota keluarga. Itu sudah jelas sekali ya. Kemudian yang ketiga, hak anak. Apa sih hak anak? Nah, hak anak adalah mendapatkan makan dan minum. Kemudian mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan selama belajar, kemudian mendapatkan kesejahteraan hidup. Maksudnya mendapatkan kesejahteraan hidup di sini yaitu ketika kalian misalnya berangkat sekolah,
kalian pasti dikasih uang saku, dikasih bekal untuk jajan misalnya, atau ditambah untuk makan siang. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalian dibelikan baju, dibelikan sepatu maupun tas. Nah, seperti itu yang dimaksud mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, sampai di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham lanjut ya. Nah, setelah kita mengetahui apa saja hak anggota keluarga, kita akan mengetahui apa saja sih kewajiban anggota keluarga. Kewajiban yang pertama yaitu kewajiban ayah. Ayah kewajibannya adalah mencari dan memberikan nafkah. Kemudian melindungi anggota keluarga. Kemudian mengenalkan dan mengajarkan pelajaran agama. Jadi sebelum kalian mengenal pelajaran agama di sekolah, seharusnya terlebih dahulu kalian mendapatkannya dari rumah. Ya, walaupun itu mungkin memang hanya seadanya saja. Nah, di sekolah tinggal melengkapi. Nah, kemudian kalian, ayah itu harus menyekolahkan kalian, yaitu memberikan pendidikan formal kepada anak itu, ayah harus menyekolahkan kalian. Baik itu SD, SMP, SMA, maupun sampai ke perguruan tinggi. Nah, seperti itu kewajiban seorang ayah. Kemudian kewajiban seorang ibu, yaitu mengurus keuangan keluarga. Kemudian sebagai seorang pendidik atau guru. Kemudian sebagai perawat atau dokter, misalnya kalian sakit, tugas ibu adalah merawat kalian, ya kan? Ibu kalian sampai begadang, tidak tidur semalaman, karena kalian biasanya kalau lagi sakit kan kalau malamnya rewel. Nah, sehingga ibu itu selalu begadang menjaga kalian agar kalian merasa nyaman tidurnya, tidak terganggu oleh apapun. Nah, seperti itu. Kemudian sebagai seorang koki. Nah, jadi kemudian seorang ibu tuh harus pintar memasak, ya, harus belajar. Misalnya masak pagi, masak siang, dan masak malam. Atau mungkin ada seorang ibu yang sekali masak untuk 3 waktu sekaligus, ya, pagi, siang, dan malam. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah melindungi anak-anaknya, ya. Jadi kalau anak-anaknya ada yang nakal, nah misalnya ada anak yang nakalin atau dinakalin sama orang lain, tuh tugas seorang ibu adalah melindungi anaknya agar jangan sampai anaknya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban anak. Kewajiban anak yaitu belajar, sudah pasti. Nah, kemudian selain itu apa? Selain itu adalah membantu ibu membersihkan rumah. Kemudian mematuhi peraturan di rumah, menghormati dan menghargai orang tua, baik itu ayah, ibu maupun kakek dan nenek. Jika kalian kakek dan neneknya tinggal bersama kalian, maka kalian harus menghormati dan menghargai kakek dan nenek juga, ya. Kemudian selanjutnya patuh terhadap nasihat orang tua. Nah, sampai di sini sudah jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan tugas PKN halaman 136, 143, dan 147. Jawabannya dikirim melalui wali kelas masing-masing. Nah, lanjut. Kita section break dulu ya, istirahat sekitar 5 menit. Oke, cukup 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Oke, setelah kalian istirahat selama 5 menit, kita lanjut belajar PJOK. Nah, untuk materi PJOK hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan di depan, kombinasi gerakan dasar non-lokomotor. Nah, gerak dasar non-lokomotor apa? Yaitu latihan memutar dan menekuk badan. Yang pertama, gerakan memutar dan menekuk badan. Gerakan memutar dan menekuk termasuk gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Kalau gerak lokomotor apa artinya? Ya, gerak lokomotor adalah kebalikan dari gerak non-lokomotor. Kalau gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Kalau gerak lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat.
tempat. Nah, jangan sampai lupa ya. Dan kalian juga harus tahu perbedaannya. Sekarang kalian dapat perhatikan gambar yang terdapat di slide ini. Yang pertama, Edo sedang memutar kepala. Nah, kalian bisa lakukan gerakan seperti Edo sampai hitungan keempat ya. Kemudian setelah memutar kepala, Edo sedang memutar lengan. Hitung sebanyak 4 kali, yaitu putar ke depan 4 kali, kemudian putar ke belakang juga 4 kali. Kemudian yang ketiga, Edo sedang memutar pinggang. Putar pinggang ke kanan itu 4 kali juga. Kemudian ke arah yang berlawanan, ke arah kiri sebanyak 4 kali. Nah, kemudian yang keempat yaitu Edo sedang memutar tumit. Putar tumit kanan sebanyak 4 kali dan putar tumit kiri juga sebanyak 4 kali. Nah, setelah kalian melakukan gerakan memutar, kalian juga lakukanlah gerakan menekuk badan. Yang pertama, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Hitung sampai hitungan ke berapa? Keempat atau ke-8? Sampai hitungan ke-8 aja ya. Nah, kemudian yang kedua, ke arah yang berlawanan, yaitu Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Hitung sampai hitungan ke-8. Kemudian setelah itu, Edo menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Hitung sampai hitungan ke-8. Setelah itu, Edo menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Hitung juga sampai hitungan ke-8. Nah, jika kalian sudah bisa gerakan memutar dan menekuk badan, kalian praktekkan ya. Coba ketika gerakan menekuk kaki, lakukan dengan seimbang. Jangan sampai terjatuh. Ya. Usahakan posisi kaki berdiri dengan benar, berdiri tegap. Ya. Kemudian usahakan kaki juga mendapatkan tumpuan yang pas, sehingga ketika kalian mengangkat satu kaki, kalian bisa berdiri dengan seimbang. Oke, setelah ini lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, jika sudah, kalian buatlah video latihan memutar dan menekuk badan sesuai yang ada di buku paket halaman 124 sampai 126. Gerakannya harus sama persis seperti yang ada di buku, ya. Jangan buat gerakan sendiri. Soalnya kemarin banyak pas gerakan lokomotor dan non lokomotor, Ibu ingin sesuai yang ada di buku, tapi kalian buat sendiri gerakannya, istilahnya. Jadi tidak sesuai yang ada di buku, ya. Kali ini buatlah video gerakan memutar dan menekuk badan yang sesuai dengan yang ada di buku paket halaman 124 sampai 126. Nah, anak-anak, akhirnya pembelajaran untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebelum Ibu tutup materi hari ini, Ibu ingin memberikan kalimat motivasi kepada kalian. Kalimat motivasinya seperti apa? Di bawah ya, coba lihat di bawah. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan. Nah, kalimat ini Ibu ambil dari hadis riwayat Tirmizi. Nah, tetap semangat ya anak-anak ya untuk belajar online-nya. Jangan mudah lelah, jangan putus asa, dan jangan mudah bosan. Karena kita juga sedang bersama-sama menghadapi yang namanya masa pandemi ya. Jadi kita harus tetap semangat, jangan mudah bosan, jangan loyo, jangan malas. Kalau bisa tiap hari harus berolahraga, minum minuman yang bergizi seperti vitamin, kemudian makan buah-buahan juga ya. Jangan minum-minum kayak es terus seperti apa. Yang harus kalian minum adalah minuman yang mengandung vitamin ya. Bisa kalian beli di toko misalnya minuman vitamin C yang mengandung vitamin C itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh. Kalau kalian suka minum jamu, boleh diminum jamu. Boleh misalnya beras kencur atau kunyit asam seperti itu. Ya. Oke anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.